Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada berdiri sejak tahun 1965 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia. Diakui oleh lembaga internasional, Fakultas Psikologi UGM memperoleh akreditasi A pada seluruh program studi. Individu bermoral, berjiwa pemimpin, dan mampu bersaing di kancah internasional menjadi tujuan utama proses pendidikan yang tidak terlepas dari sejarah berdirinya Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 1950, itu pemerintah mendirikan Fakultas Sastra, Pedagogik, dan Filsafat. Kemudian bagian pedagogik ditingkatkan menjadi Fakultas Pedagogik pada tahun 1955. Karena ada fakultas baru, maka perlu tenaga-tenaga. Lalu diangkat tenaga-tenaga itu. Di antaranya ada Bapak Brojonegoro, Saudara Busono Wiwoho, dan Dr. Kurt Danziger untuk membina Fakultas Pedagogik itu. Dan tahun 1958 Fakultas Pedagogik mulai meluluskan 3 sarjana. Jika ada 3 sarjana itu, maka penelitian-penelitian lebih intensif. Banyak bidang yang diteliti. Pada tahun 59 itu pula didirikan jurusan psikologi. Nah, setelah perpindahan FIP atau Fakultas Ilmu Pendidikan ke UNJ atau IKIP waktu itu, Fakultas Psikologi yang tadinya jurusan psikologi dititipkan di Fakultas Kedokteran UGM. Waktu itu Fakultas Kedokteran UGM di Mangkubumen. Karena di psikologi itu diajarkan juga ilmu hukum, khususnya kriminologi. Itu pelaksanaan kuliahnya di Pagelaran, sedangkan yang lain itu mata kuliahnya dilaksanakan di Gedung Pusat Bulak Sumur. Sehingga pada waktu itu kami itu pindah-pindah kuliah dari Mangkubumen ke Bulak Sumur, dari Bulak Sumur ke Pagelaran. Tapi ini satu hal yang tidak bisa kami lupakan ya, sehingga kita beramai-ramai berbondong-bondong. Lalu karena kuliahnya itu di lantai 3, jadi kita naik dari bawah itu setengahnya lari. Dengan berdirinya Fakultas Psikologi itu tahun 1965. Jadi di gedung lama itu pindahnya ke sini itu tahun 73 pindah ke sini. Sehingga kalau kita lihat dari awal sampai sekarang itu perkembangannya sudah amat sangat hebat, sudah maju sekali. Jadi ketika munculnya fakultas itu betul-betul kosong. Tapi untung Gadjah Mada kaya, jadinya cepat, tidak sampai bulanan, mingguan aja tidak. Langsung saya ambil pakai gerobak sapi. Dulu nggak ada, truk itu nggak ada, gerobak sapi dari Lempuyangan ke sini. Nah, kalau mengenai dosen-dosen, waktu itu dosen-dosen juga memang ya sangat terbatas. Didatangkan dari luar negeri juga ya, dari Jerman ada, kalau dari Belanda ya sebagai dosen tamu. Sejarah berdirinya Fakultas Psikologi dalam perjalanan Universitas Gadjah Mada sebagai kampus perjuangan tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia. Suatu hari seluruh Jogja ini, pokoknya kota Jogja itu kan mengadakan pasuanan besar gitu di alun-alun, dan Gadjah Mada ikut. Kami kumpul di lapangan Gerasaba terus jalan ke alun-alun. Nah, tapi dampaknya pacolnya agak berbeda. Kalau itu agak berbeda dengan waktu tahun 77 ketika malari. Fakultas Psikologi kan diserbu sama tentara. Jadi tentara masuk ke situ. Pusat demo itu ada di bundaran itu, bundaran Gadjah Mada itu, tentara di situ. Kalau tentara masuk, mahasiswa lari. Ini kalau tentara ke selatan, mahasiswa ke bundaran, masuk ke makam. Tapi di sana tangkap.
Satu malam pada ditangkapi ada teman saya, angkatan saya, psikologi. Lalu 77, lalu itu mencekam. Waktu itu mahasiswa itu sering mendapatkan ini ternyata yang disebarkan, yang diberikan tanda tangan. Lah yang tanda tangan itu dicap. Oh ini masuk ini. Jadi kalau dulu ada AMI, ada GSNI, ada apa-apa gitu. Lah yang tanda tangan ini dimasukkan ke itu kelompok PAI waktu itu. Sehingga ini yang hilang ini nih. Padahal kita tidak tahu waktu itu. Pandangan untuk menjadikan Fakultas Psikologi berkelas dunia yang unggul dan inovatif, serta mengabdi kepada kepentingan bangsa berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila menjadi acuan dalam mengembangkan seluruh aspek yang ada. Tujuan Fakultas Psikologi UGM untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ilmu psikologi, serta pelestarian ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jadi tahun 2000-an pengembangan yang menarik, pertama kita punya program magister profesi psikologi. Ada pemikiran bahwa baik dari segi tuntutan masyarakat maupun dari segi keilmuan itu psikologi harus lebih banyak berperan. Jadi pada waktu itu ada 2 aktivitas yang mengubah orientasi dari Fakultas Psikologi ini, atau 3 ya. Yang pertama adalah kita sudah terlibat banyak di program penanggulangan bencana. Sehingga Fakultas Psikologi pada waktu itu punya namanya Crisis Center. Crisis Center lebih berperan pada upaya kita untuk pengabdian masyarakat. Merespon kebutuhan masyarakat, merespon kebutuhan bangsa akan bantuan psikologis karena faktor bencana. Jadi ada macam-macam bencana termasuk Aceh. Kita terlibat sangat intens di Aceh, berkolaborasi dengan fakultas lain seperti kedokteran, berkolaborasi dengan lembaga universitas lain internasional, ada dari mana-mana, dan juga donor internasional. Dan kami diskusi dengan teman-teman di Crisis Center pada waktu ada Pak Rahmat, Pak Nur, Bu Sofi. Kita mendirikan sekaligus 2 center. Maka CICP dan CICPMH itu kita ajukan ke Senat Fakultas dan Universitas dalam waktu yang relatif bersamaan untuk menjadi center yang sampai sekarang muncul. Mahasiswa adalah sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan ilmu maupun untuk kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya psikologi mutakhir zaman sekarang itu akan seperti apa, itu saya kira perlu dikaji ulang lagi lah. Ya diperhatikan lagi kurikulum S1 supaya bisa ke arah aplikasi. Selalu mencari faktor-faktor apa yang bisa lebih mendukung kemajuan itu adalah kebersamaan. Jangan sampai kita termakan oleh ilmu kita, tapi kita mendalami. Tahu persis apa yang kita pelajari, apa yang harus kita terapkan. Kalau kita bisa menempatkan diri, kita itu akan enjoy. Kagum, ya sangat-sangat kagum. Fakultas Psikologi UGM ini menjadi pelopor dari Fakultas Psikologi di sekitar ini. Jadi jangan sampai saudara tetap pada tempat ini. Maju. Psikologi ke depan adalah fokusnya adalah kesehatan mental, harmoni masyarakat, dan keunggulan bangsa. Keilmuan dengan fokus itulah yang harus ke depannya menjadi bagian dari visi psikologi untuk terdepan dalam hal pengembangan kesehatan masyarakat, harmoni, dan
keunggulan bangsa. Selamat siang saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Hayu Purnamaningsih. Saat ini saya masih mendapatkan amanah sebagai Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Psikologi UGM. Senang sekali bertemu dengan kalian. Selamat datang di Fakultas Psikologi. Anda menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Psikologi. Nah, pada kesempatan ini Bu Esti akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum 2020, yaitu kurikulum yang akan Anda jalani nanti selama belajar di Fakultas Psikologi, di mana kurikulum ini merupakan wujud dari cara untuk mencapai cita-cita besar Fakultas Psikologi UGM dengan merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat, juga menjawab untuk pada tantangan global, di mana Anda juga nanti harus ada bekerjasama antar disiplin dan sebagainya. Kurikulum ini juga disusun berdasarkan tracer study dengan para alumni dan para pengguna ya. Jadi di samping itu juga berdasarkan regulasi baik nasional maupun internasional. 2020 ini nanti akan membawa Anda untuk memungkinkan mahasiswa untuk memetakan rencana karir Anda. Apakah nanti Anda akan lulus sarjana psikologi kemudian akan langsung bekerja, atau Anda akan melanjutkan di program studi yang lebih tinggi yaitu S2 keilmuan atau S2 profesi psikologi. Nah, dalam merencanakan studi Anda itu, Anda akan di bawah bimbingan dosen pembimbing akademik ya, yaitu dosen pembimbing akademik nanti akan membantu Anda untuk mengarahkan, membimbing dan memberikan nasihat akademik untuk kelancaran studi Anda sampai Anda lulus ya. Di dalam kurikulum ini ada kurikulum yang sifatnya umum dan sifatnya khusus. Umum itu nanti ada mata kuliah dari universitas ya, dan khusus itu khusus psikologi. Khusus psikologi itu yang bersifat level dasar dan level aplikasi, di mana level dasar itu Anda akan belajar teori-teori dan konsep-konsep psikologi dan juga asesmen ya, asesmen psikologi, dan ada juga di level aplikasi, di mana di situ ada berbagai macam mata kuliah pilihan terapan yang bisa Anda pelajari, sehingga mata kuliah itu nanti akan membantu memecahkan masalah-masalah di dalam masyarakat. Kurikulum 2020 itu nanti Anda minimal itu dituntut menyelesaikan 144 SKS ya. 144 SKS itu terdiri dari mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan wajib, mata kuliah pilihan, dan juga ada KKN, ada skripsi ya, dan juga satu lagi ada magang. Magang itu sebetulnya sudah cukup lama Fakultas Psikologi itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk magang. Biasanya mereka melakukannya di antar semester ya, atau pada saat libur, nanti latihan bekerja di berbagai macam lembaga ataupun BUMN ya. Tapi yang sekarang ini magang ini masuk dalam kurikulum, yaitu ada SKS-nya. Kalau dulu non SKS. Nah, kemudian untuk magang ini 14 SKS ya. Jadi tujuan magang ini apa? Yaitu supaya mahasiswa ikut berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, supaya juga bisa berperan ya di dalam masyarakat sebagai warga negara yang cinta bangsa dan tanah air, kemudian menghargai keanekaragaman, juga memupuk kerjasama, kepekaan sosial ya, dan kepedulian terhadap masyarakat. Nah, sebetulnya mahasiswa diberi kesempatan nanti magang itu 40 SKS ya, tetapi yang wajib itu 14 SKS. Sedangkan 26 SKS yang lain itu bisa Anda boleh magang lagi di tempat yang lain, atau bisa mengambil mata kuliah pilihan, dan mata kuliah pilihan itu bisa diambil di luar universitas baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah itu, jadi Anda diberi kesempatan untuk kuliah di fakultas yang lain. Nah, dalam pelaksanaannya Anda di level dasar itu ada 3 semester ya. 3 semester itu Anda kuliahnya itu paket, sistem paket. Jadi
sudah tahu semester 1 ambil apa saja, semester 2 ambil apa saja, semester 3 ambil apa saja, ya. Itu sudah ditentukan oleh fakultas. Nah, kemudian pada semester 4 Anda mulai mengambil mata kuliah pilihan. Dan pada saat magang Anda itu pada semester ke-5 sampai 7. Jadi semester 5 di mana Anda sudah selesai mengambil mata kuliah kompetensi dasarnya, ya, kemudian Anda boleh melakukan magang. Nah, dalam sistem perkuliahan itu dilakukan secara tatap muka, ya, secara tatap muka, kemudian bisa juga daring. Nah, hanya dalam kondisi sekarang ini Anda harus melakukan secara daring karena kondisi pandemi. Nah, di samping itu nanti ada selain kuliah, ada praktikum, ya, dan juga ada kerja-kerja kelompok dan sebagainya. Kemudian penilaian mata kuliah itu diambil dari secara terstruktur dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester, juga dari praktikum, juga dari penilaian tugas, presentasi, ya, kerja kelompok dan sebagainya, ya. Jadi ada banyak bentuk yang bisa diambil sebagai penilaian. Nah, kemudian syarat Anda untuk bisa mengikuti ujian akhir itu Anda harus mengikuti kuliah minimal 75%, ya, 75%. Jadi Anda harus masuk, ya, sampai 75%. Nah, kemudian sistem evaluasinya, Anda nanti mendapatkan nilai dari mata kuliah itu berbentuk huruf, ya, A per B, A minus, B per B, B plus, ya, dan seterusnya, ya. Nah, itu kalau dikonversikan, kalau A misalnya 4, A minus itu 3,75, kemudian A per B itu 3,5 dan seterusnya. Nah, namun rata-rata dalam mata kuliah itu bahwa minimal kelulusan itu B per C. Kecuali mata kuliah pilihan itu C boleh, sudah lulus, ya. Tapi itu juga ada batasnya, tidak boleh melebihi 10% dari mata kuliah jumlah SKS yang diambil. Jadi berusahalah untuk minimal itu B per C supaya Anda tidak harus mengulang mata kuliah tersebut, ya. Nah, itu. Nah, jumlah SKS yang diambil itu 144 SKS, ya. Namun Anda boleh ambil lebih dari itu, ya. Dibolehkan lebih dari 140 SKS dengan cara mengambil mata kuliah pilihan, ya, atau mengambil magang, gitu, ya. Itu seperti itu. Kemudian satu lagi evaluasi yang penting adalah pada 4 semester pertama itu akan dilakukan evaluasi studi, di mana Anda minimal pada 4 semester itu harus sudah menyelesaikan 40 SKS dengan nilai indeks prestasi kumulatif 2,5. Nah, kalau Anda belum mencapai 40 SKS dan nilainya kurang dari 2,5, maka Anda tidak diperbolehkan untuk melanjutkan studi. Jadi itu supaya Anda bersungguh-sungguh di dalam kuliah, ya, rajin-rajin belajar, ya, rajin kemudian diskusi dengan kakak kelas dan sebagainya, ya, supaya nilai Anda optimal. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Tentunya di samping kuliah Anda bisa mengikuti berbagai macam kegiatan kemahasiswaan, ya. Ada banyak sekali kegiatan kemahasiswaan yang dimana di situ Anda akan diasah soft skill-nya. Anda bisa latihan kerjasama, bisa latihan komunikasi, latihan apa saja, ya, untuk meningkatkan soft skill Anda, yang itu nanti secara khusus saya kira akan dijelaskan oleh bidang kemahasiswaan atau teman-teman kakak kelas Anda. Sekian dari saya, mudah-mudahan Anda nyaman belajar di Fakultas Psikologi, senang dan sukses. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to the Faculty of Psychology UGM. Today I will be giving a brief introduction to the International Undergraduate Program at the Faculty of Psychology. The IUP was first established in 2016, and so far 7 of our students have graduated. The first 3 graduates of the IUP graduated with a cum laude predicate,
which is quite an achievement for a new program. Now, some of the questions that is often raised in relation to the IUP is, what is the difference between the IUP and the regular program? Well, before answering that question, what I would like to highlight is actually the similarity between both programs. In terms of curriculum, there is not much difference between the IUP and the regular program. The difference is in the language of delivery, where English is used in the IUP classes instead of Indonesian. Now, however, what makes the IUP unique is that it provides the opportunity for its students to participate in the international academic exposure. The goal of this program is to provide the opportunity for IUP students to have some sort of global experience, whether that be participating in international short courses, student exchange programs, volunteering, or presenting their work in international conferences. So far, the international academic exposure has been done offline, where travel and mobility is the norm. However, due to the pandemic, we have had to make adjustments by shifting to online modes of international academic exposure. Hopefully, in the near future, we'll be able to shift back to offline modes or even offer options for both modes of activities. I hope I have done justice in introducing the IUP. I hope you enjoy your new experience as a university student. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yurida Ramawati. Saat ini saya adalah Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Kami mengucapkan selamat kepada saudara yang telah diterima sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar, kami telah menyediakan sistem, yaitu sistem informasi akademik semester, biasa kami sebut dengan SIA semester. Dalam sistem ini akan merekam seluruh kegiatan akademik dan juga administrasi akademik. Kegiatan akademik itu mencakup perkuliahan, kemudian praktikum, dan ujian. Ujian terdiri dari dua, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian untuk administrasi akademik itu mencakup data dari mahasiswa yang bersangkutan, kemudian registrasi dan deregistrasi, dan juga nilai dari hasil ketika Anda mengikuti kuliah. Dan di sistem ini juga data dari mahasiswa akan terekam secara lengkap. Nah, untuk mengakses sistem ini, saudara harus mempunyai email UGM yang nanti akan diberikan oleh DPP. Dan bagaimana cara mengakses dan mengoperasionalkannya, silakan Anda membuka YouTube dengan mengetik SIA Semester. Di sana nanti saudara akan menemukan bagaimana cara mengoperasionalkan SIA Semester. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.